Silakan ambil barang-barangnya untuk dibawa di kelas. Nah, itu ini kabelan ini ya. Nanti langsung dipasang ya. Baik, selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Saya minta pasangkan alat-alat kita. Kepada kelompok yang bertugas silakan. Anak-anak, selamat pagi. Mari kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembuka. Kepada yang bertugas, Bapak silakan buka. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita absen terlebih dahulu ya. Carolina Irin. Hadir, Pak. Dominika. Alfa. Selamat siang anak-anak. Siang. Pembelajaran kita pada siang hari ini bertemakan tentang panggilan karya atau panggilan profesi. Ya, anak-anak yang terkasih, ya, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kalian yang belajar, ya, kedepannya, ya, kalian akan mengarahkan diri, ya, untuk mencari jati diri dengan melakukan karya, dengan melakukan pekerjaan, ya, untuk menghidupi masa depan kalian. Maka ya, proses pembelajaran ini akan mengantarkan kalian untuk kedepannya sukses dalam pekerjaan. Tentu ya, sukses itu dapat tercapai apabila kalian bersungguh-sungguh di dalam belajar. Orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar akan mendapatkan prestasi yang baik, dan prestasi tersebut akan mengantar dirinya menuju kesuksesan. Anak-anak yang terkasih, pada siang hari ini ya, materi kita adalah panggilan karya atau panggilan profesi. Ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap pembelajaran. Ya. Bapak akan mengajak kalian untuk menghasilkan sebuah proyek dalam pembelajaran ini nantinya. Dan tentu pembelajaran pada siang hari ini ya, adalah pembelajaran yang mengarahkan kalian kepada seorang pelajar Pancasila yang memiliki, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
serta kemandirian. Profil pelajar Pancasila ini mengharapkan kalian mampu mengayomi kehidupan kalian berdasarkan panggilan Allah melalui ketekunan berdoa dan membaca kitab suci sehingga selalu mengandalkan bimbingan dan penyertaan Allah di tengah kebimbangan, keraguan, serta permasalahan kehidupannya sebagai anggota keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan dalam kemandirian, ya, kalian diharapkan memiliki keberanian dalam menentukan pilihan hidup melalui proses perenungan dan pertimbangan yang sangat baik, serta tekad yang kuat untuk mengusahakan kesejahteraan kehidupan kalian dengan kesadaran pentingnya bekerja. Dalam pembelajaran ini, adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama, memahami makna panggilan Allah dalam hidup berkeluarga, hidup membiara, dan karya profesi. Memahami anugerah suara hati yang diberikan Allah kepada dirinya dan mampu bertindak sesuai dengan suara hatinya sehingga bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap berbagai pilihan hidupnya di masa mendatang. Menghayati panggilan hidup di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, kalian mampu menjelaskan makna kerja menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 dan bab 3. Menjelaskan makna pekerjaan menurut Katekismus Gereja Katolik 427 dan 2428. Menganalisis makna pekerjaan menurut ensiklik Katekismus Annus CA artikel 31, menganalisis hubungan kerja dengan doa, menganalisis tujuan manusia bekerja, menganalisis hubungan kerja dan istirahat, menganalisis makna spiritualitas kerja Kristiani, menganalisis alasan pekerjaan adalah hal yang sangat bernilai bagi manusia, menganalisis alasan kerja atau profesi sebagai panggilan hidup manusia. Sudahkah kita menyadari putusan Allah dalam diri kita masing-masing? Apakah kalian sudah menyadari? Belum. Nanti kita akan memperkuat dalam pelajaran ini. Kemudian apa firman kitab suci yang menyangkut peran dan tanggung jawab manusia ke dalam panggilan karya atau panggilan bekerja? Kenapa manusia harus bekerja? Sudah pernah mengetahui kenapa kita sudah harus bekerja? Pernah tahu ayat-ayat kitab suci tentang kerja manusia? Belum. Baik. Dan kemudian apa ajaran magisterium atau ajaran gereja, ya, yang menekankan pentingnya manusia harus bekerja? Ternyata Gereja Katolik yang mempunyai ajaran yang meminta atau menjelaskan, mengharapkan bahwa manusia Kristiani harus bekerja. Apakah kalian sudah tahu ajarannya? Belum. Baik. Mengapa manusia bekerja? Mengapa sebelum bekerja kita berdoa? Mengapa dalam bekerja kita perlu istirahat? Semua pertanyaan ini nanti kita akan lihat di dalam materi kita pada hari ini dan pada pertemuan yang akan datang. Dari Bob Sadino tentang pengusaha sukses di Indonesia, yang mana beliau mengawali usahanya dari hal yang nol, tetapi kemudian karena keseriusannya, uletannya bisa menjadi seorang yang sukses. Ya, silakan diputarkan videonya. Silakan kalian di dalam video ini melihat apa yang sukses yang dibagikan oleh Bob Sadino, orang yang sukses dalam bekerja. Mungkin hanya kebetulan saja, pria berdarah Jawa ini juga bersio ayam. Hewan yang membawanya menuju tangga juga bersio ayam. Hewan yang membawanya menuju... Ya, baik. Dalam pembelajaran ini, nanti yang Bapak harapkan kalian bisa menghasilkan dari kisah Bob Sadino tadi, bisa menghasilkan sebuah bahan katekese, ya, bahan pembinaan iman
untuk ya sasaran yang kalian pilih, apakah untuk anak-anak atau untuk remaja seusia kalian atau untuk orang muda ya yang kedepannya akan bekerja. Itu nanti Bapak harapkan kalian bisa membuatnya di dalam kelompok ya, dengan ya setelah melihat panduan ini kalian bisa melihat referensi di perpustakaan atau nanti internet ya. Berikut adalah contoh proyek bahan katekese ya, yang nantinya akan kalian buat. Yang pertama ya, kalian harus ya dalam membuat katekese itu mengajak peserta berdoa sebelum kegiatan. Kemudian ya langkah berikutnya adalah menyajikan ice breaking ya untuk menimbulkan semangat dalam kegiatan tersebut ya dengan gerak ya. Kemudian yang ketiga ya, kalian bisa memutarkan di dalam katekese itu kisah-kisah seorang yang sukses, seperti contohnya adalah seorang Bob Sadino. Keempat ya, kalian mengajak kelompok ya yang kalian tentukan itu untuk melakukan sebuah diskusi, dan setelah diskusi ya kelompok tersebut dapat mempresentasikan apa hasil kelompoknya ya, dan kalian sebagai moderator dapat mengarahkan ya hal-hal yang perlu menjadi kesimpulan dalam pekerjaan kelompok. Geser ke bawah semua kesimpulan misalnya yang dapat kalian berikan ya di dalam proyek katekese tersebut ya. Dan yang tak kalah penting adalah yang F, menampilkan ajaran gereja tentang kerja manusia ya. Seperti ini contoh dalam membuat sebuah proyek bahan katekese. Mengerti? Bisa dikerjakan? Bisa. Ibu. Ya. Ini anak-anak kelas 12 S1 dan S2 mau mencari bahan proyek di perpustakaan, Bu. Ya, silakan, Pak. Ya, baik anak-anak, sudah dapat referensinya? Sudah dapat. Ya, sekarang lanjutkan tugasnya, cari referensinya ya. Terus? Baik anak-anak, sudah dapat referensinya? Ya, lanjutkan tugasnya ya. Selesai kita akan presentasikan. Isi Pak. Ya silakan. Ada apa nih? Ini Pak. Kami menemukan kesulitan dalam menemukan referensi dokumen gereja tentang makna kerja manusia, Pak. Untuk makna kerja manusia dalam proyek kemarin itu dapat kalian cari referensi untuk ajaran gereja itu dari dokumen Laborem Exercens dan bisa juga dari Katekismus Annus. Itu berkaitan dengan tugas proyek materi panggilan karya kemarin kan. Ya, untuk berkaitan dengan teks kitab suci panggilan karya atau premisi bisa kalian lihat di dalam teks kitab Kejadian bab 1 ayat 28 dan bisa juga kalian lihat di bab 3. Jadi itu masukan Bapak untuk teks kitab suci. Ya, selanjutnya bisa juga kalian menambah atau mencari teks-teks yang menyangkut kerja itu ya, melalui internet juga sudah ada. Bisa kalian akses melalui HP kalian atau Android kalian. Ya. Bapak rasa cukup ya. Baik anak-anak, kita akan menampilkan presentasi hasil kerja kelompok dari teman-temanmu yang minggu lalu sudah Bapak arahkan ya kepada kalian, dan kita akan melihat hasil kerja kelompok yang pertama. Siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok Pikir The Gang akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, bahan dari katekese remaja, materi panggilan kerja atau profesi manusia. Tepuk tangan untuk kelompok Pikir The Gang. Baik anak-anak, selanjutnya kita melihat kelompok yang kedua ya tentang hasil proyek mereka. Silakan. Selamat siang teman-teman.
Baik anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Oda MBG. Dari ke semua kelompok yang telah rapi tadi, ya, Bapak kembali akan menegaskan kepada kalian ya, tentang ya, hasil pekerjaan proyek kalian ya, terhadap makna kerja manusia. Dalam Magisterium Gereja Katolik KGK artikel 2427 menjelaskan pekerjaan sebagai sarana pengudusan. Karya manusia adalah tindakan langsung dari manusia yang diciptakan menurut citra Allah. Mereka ini dipanggil supaya bersama-sama melanjutkan karya penciptaan Allah kalau mereka menguasai bumi. Bandingkan Kejadian bab 1 ayat 28 ke artikel Gaudium et Spes artikel 34, Katekismus Annus artikel 31. Dengan demikian pekerjaan adalah suatu kewajiban. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika bab 3 ayat 10. Ya, bandingkan juga 1 Tesalonika bab 4 ayat 11. Pekerjaan menghargai anugerah talenta yang diterima. Dari Paus Yohanes Paulus kedua dalam ensiklik Laborum Exercens 1951 mengajarkan tentang kerja manusia sebagai partisipasi dalam kegiatan Sang Pencipta. Dengan demikian dikatakan, bagi kaum beriman, kegiatan manusia baik perorangan maupun kolektif atau usaha besar-besaran itu sendiri yang dari zaman ke zaman dikerahkan oleh banyak orang untuk memperbaiki kondisi-kondisi hidup mereka. Memang sesuai dengan rencana Allah, sebab manusia yang diciptakan menurut gambar Allah menerima titahnya supaya menaklukkan bumi beserta segala sesuatu yang terdapat padanya, serta menguasai dunia dalam keadilan dan kesucian, yang mengemban perintah untuk mengakui Allah sebagai pencipta segala-galanya dan mengarahkan diri beserta seluruh alam kepadanya, sehingga dengan terbawanya segala sesuatu kepada manusia, nama Allah sendiri dikagumi. Baik anak-anak, setelah kita bersama-sama mendalami penjelasan, berikutnya Bapak mengajak kalian berbicara ya, tentang seluruh pekerjaan yang telah kita lakukan dalam proyek kita, ya, di mana kalian Bapak minta ya, bening buat moto hidup yang menginspirasikan kalian untuk bekerja. Dan moto itu ya bagikan di dalam ya status WA kalian, TikTok dan lain-lain yang bisa diakses oleh saya dan oleh teman-teman untuk melihat apa sih moto hidup kalian. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa penutup. Bapak minta Aldi untuk memimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.